Semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Maidisa dari Matematika D dengan NIM 2007061. Di sini saya akan menjelaskan tentang ANOVA dua arah menggunakan SPSS. Two-way ANOVA. Two-way ANOVA disebut juga ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen. Kita perlu memiliki dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala kuantitatif. ANOVA merupakan singkatan dari analisis of varian. Adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean data lebih dari dua kelompok. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian satu faktor dan analisis varian dua faktor. Di sini saya akan menjelaskan asumsi yang harus dipenuhi pada ANOVA dua arah. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen yang dikenal sebagai homoskedasitisitas karena hanya digunakan satu penduga untuk varian dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. ANOVA dua arah dengan interaksi. Hipotesis ANOVA kolom. H0 adalah A1 sama dengan A2 sama dengan AK, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. H1 adalah A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan AK. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. Hipotesis ANOVA baris. H0 yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan BJ, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. H1 adalah B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan BJ, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. Dan yang terakhir adalah hipotesis interaksi. H0 terdiri dari AB11 sama dengan AB12 sama dengan ABKJ, yang artinya tidak ada interaksi antara variabel baris dan kolom. H1, AB11 tidak sama dengan AB12, tidak sama dengan ABKJ. Adanya interaksi antara variabel baris dan kolom. Tabel perhitungan ANOVA dengan interaksi itu dengan jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitung, dan ini adalah rumus-rumusnya. Keterangannya, kalau K itu banyaknya kolom, R banyaknya baris, N banyaknya ulangan, X, I, J, M adalah data pada baris ke I, kolom ke J, dan ulangan ke M, dan yang lain-lainnya. Kesimpulannya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak. Atau jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, H0 diterima. Studi kasusnya, ANOVA dua arah dengan interaksi. Kriteria pengujiannya, taraf signifikasinya atau alfanya 0,05, dengan H0 diterima jika P min value lebih besar dari alfa, H0 ditolak jika P min value lebih kecil dari alfa, maka H1 diterima. Berikut adalah perhitungan manual dari data. Di sini F hitung kolom, kesimpulan dari perhitungan manualnya yaitu F hitung kolom pada kolomnya, F hitung pada kolom lebih besar dari F tabel pada kolom. Kan 12,8758 lebih besar dari 3,26, yang artinya H0 ditolak. Kalau pada baris, F hitung baris 0,167702 itu lebih kecil dari 0,11, yaitu F tabelnya baris, maka harusnya ini H0-nya diterima.
F hitung pada interaksi 0,726708 lebih kecil dari F tabel interaksi yaitu 3,26 yang artinya H0 diterima. Ini ANOVA 2 arah menggunakan SPSS. Datanya sebagai berikut. Jadi kita bagi dulu datanya itu menjadi pakai dua pengkodean. Ini pengkodean untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua, kita bikin kode 1 untuk SMP, kode 2 SMA, dan kode 3 untuk perguruan tinggi. Dan ini pengkodean data untuk jenis kelamin siswa. Kode 1 adalah laki-laki, kode 2 adalah perempuan. Kita langsung ke SPSS-nya aja. Nah, di sini SPSS-nya kita bikin di sini adalah hasil. Kita isi dulu variabel Q-nya, Bu. Kita isi dengan hasil. Di sini labelnya kita bikin hasil belajar matematika. Yang kedua kita bikin pendidikan. Labelnya kita bikin jenjang pendidikan di orang tua. Dan yang ketiga adalah kita bikin kelamin. Labelnya kita bikin ini. Nah, untuk pendidikan dan kelamin kita bikin value-nya sesuai pengkodean ini yaitu 1 untuk SMP kita add 2 untuk SMA kita add 3 untuk perguruan tadi baru kita oke. Dan untuk kelamin kita bikin value-nya juga. Yang pertama, kode pertama itu adalah laki-laki, kita add. Yang kedua adalah perempuan, kita add baru kita close. Karena ini bilangan bulat, kita bikin desimalnya di sini. Nah, kalau kita ke data view ini tuh di sini udah tertera tabel untuk hasil, yaitu hasil belajar matematika pendidikan itu jenjang pendidikan terakhir orang tua, dan kelamin adalah jenis kelamin. Datanya kita masukin dari tabel yang tadi udah saya buat, kita copy satu persatu. Ini kan untuk hasil belajar. Dan untuk pendidikan juga kita copy dan masukin untuk kelamin.
ketika sudah dimasukin semua, setelah di-input semua datanya, kita klik Analyze, General Linear Model, dan Univariate. Di sini kita pindahkan hasil belajar matematika ke dependent variable, jenjang pendidikan ke fixed factor, dan jenis kelamin juga ke fixed factor. Baru kita klik OK. Lalu akan keluar output dan hasil anotanya itu berada di ini adalah F hitung. Kayak di sini F hitung pendidikannya adalah 12,876, F hitung kelaminnya 0,168, F hitung interaksi atau F hitung pendidikan kelamin 0,727 dengan signifikan berikut. Nah, hasil ANOVA 2 arah menggunakan SPSS ini kan outputnya yang tadi. Jadi perbandingannya kalau di manual tuh F hitung kolomnya 12,87578 di SPSS 12,876 sama karena kan ini bisa dibulatin jadi 876. F hitung baris di manual 0,167702, kalau di F hitung baris ataupun kelamin di SPSS adalah 0,168. Ini dua kan bisa dibulatin menjadi 168. F hitung interaksi di manual adalah 0,726708. F hitung pendidikan kelamin di SPSS adalah 0,727. Ini pun bisa dibulatkan. Terus kesimpulannya F hitung kolom lebih besar dari F tabel kolom, maka H0 ditolak. Pada pendidikan, nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. F hitung baris lebih kecil dari F tabel baris, maka H0 ditolak, nilainya ditolak. Dan pada kelamin, nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. F hitung interaksi lebih kecil dari F tabel interaksi, maka H0 diterima. Dan pada interaksi pendidikan dan kelamin, signifikannya lebih besar dari alfa, maka H1 diterima. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf